pikir kalian benar-benar berkuasa karena kami adalah bangsa dengan peradaban yang punya skala waktu 18 generasi. Sehingga ilmu kita, manajemen kita akan jauh melebihi kalian semua. Cuman masalahnya sekarang belum tepat presidennya gitu aja. Jangan marah. Jangan marah. Saya tidak mengatakan salah loh ya. Saya tidak mengatakan salah atau jelek, enggak, belum tepat. Ya, loh, kalau bahasa Jawa itu ada bener, Mbak Puan, ada pener. Itu sudah bener, tapi belum bener gitu. Jadi itu mohon maaf ya, saya bukan mengkritik, tapi memang saya itu penasaran dengan kebesaran Indonesia yang tidak bisa kita wujudkan. Dan aku ingin besok pagi sebelum dan sesudah 2024 kita akan mengalami revolusi besar dari dalam diri kita. Bukan revolusi untuk menjatuhkan presiden dan penguasa, enggak. Revolusi yang akan dipimpin oleh presiden dan para sesepuh lainnya. Mereka yang akan memimpin kesadaran baru. Mereka yang akan memimpin melungsungi yang baru. Mereka yang Oke, teman-teman sekalian. Kita belajar tata ruangnya dulu. Kita mempelajari di mana kita berada dan bagaimana situasinya. Sekarang coba semua 20 detik diam sama sekali. Ketika semua Anda diam, masih ada suara-suara ya, ada suara kipas angin, genset dan seterusnya. Berarti Anda diperlukan untuk ekstra konsentrasi, terutama di dalam mendengarkan apapun ya. Karena ada saingan suara-suara yang lain, gitu ya. Ada ses gitu ya. Jadi tolong kita agak ekstra perhatian ya, satu sama lain ya, supaya malam ini kita mesra betul. Gitu. Yang kedua saya tanya, malam ini kita mau berdebat dan bermusuhan atau bekerja sama dan bermesraan? Kita mau bengkerengan atau mau gembira? Kita mau nangis-nangis, sambat-sambat atau ketawa-ketawa dan saling membahagiakan satu sama lain? Kita ketawa. Jadi mau gembira ya? Berarti hatimu harus terbuka. Harus punya rasa pengayoman, harus punya toleransi satu sama lain, harus jembar atau bahasa Jawanya nyegoro, harus menjadi samudra jiwamu gitu ya. Jadi itu perjanjian kita ya. Nah ini kan tadi sudah saya bilang, kalau saya masuk kandang banteng, apakah saya menjadi banteng? Apakah bantengnya menjadi saya? Tidak juga kan? Kan gitu kan Ibu ya? Masa Mbak Puan tadi banteng ngawur ya kan ya. Ya, jadi kalau saya masuk PDIP, meskipun yang mengundang itu Bu Mega pribadi dan juga sebagai tokoh nasional, apakah berarti saya pro PDI? Pro saya itu adalah pro kesejahteraan rakyat Indonesia. Jelas ya? Saya mau menemani PDIP atau siapapun kelompok lain sepanjang mereka berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Jelas ya? Karena yang nomor satu di Indonesia ini masalahnya adalah cara berpikir. Cara berpikir, cara menginjakkan kaki, cara meletakkan diri di mana. Kalau itu salah, nanti saya akan jelaskan hubungannya dengan kebangsaan dan seterusnya. Tapi pokoknya saya ingin itu dulu. Menyepakati bahwa kita gembira loh ya. Nggak ada dengki ya. Nggak ada saingan ya. Nek saingan, aku kalah ganteng karo kowe. Ya. Gitu ya. Saya tidak bersaing dengan siapapun, bahkan saya bersedia kalah oleh siapapun, tidak apa-apa. Saya juga tidak tega untuk menang melawan siapapun karena tidak tega saya, mending kalah daripada menang. Tapi aku juga tidak mau kalah karena saya juga tidak mau menang dan seterusnya gitu ya. Oke, sekarang gini, saya akan membuka acara ini, nanti kita akan bicara bernyanyi bersama Mbak Puan dan semua teman-teman PDIP. Kalau panjenengan menghendaki siapa teman-teman PDIP yang maju lagi, sampai jauh saja gitu ya. Suruh saja ke sini gitu. Nah, gitu. Dan di PDIP saya kira ada mekanisme budaya dan sopan santun sedemikian rupa sehingga beliau akan menjalankannya dengan seksama. Sekarang saya akan membuka dengan satu nomor musik ya Kanjeng. Terus nanti ini ada dua bagian musik ini. Di bagian akhir nanti ada notasi lagu yang pakai saron. Notasi itu pokoknya lagu ya. Notasi itu adalah naik turunnya nada. Tolong diperhatikan notasi itu.
Kalau ada yang bisa menebak itu lagu apa, meskipun tidak hafal syairnya tidak apa-apa. Kalau bisa menebak itu lagu apa, Anda saya kasih hadiah peci maia. Kalau kurang, nanti kita mohon kepada Mbak Puan untuk, ya gitu ya. Nek awakmu biasanya kan mentahan untuk ngomong, biasanya gitu ya, biasanya kan gitu, oke ya. Bismillahirrahmanirrahim, teman sekalian, kalau saya bilang takbir gitu kan kayak 1-2-1-2-1-2 ya. Ini acara bukan acara Jisamsu atau 2-3-4, juga bukan 2-1-2, ini adalah acara hati nurani rakyat dan bangsa Indonesia. Jelas ya? Seluruhnya dengan seluruh keadilannya. Nanti kita jelaskan bersama soal SARA yang berhubungan dengan itu. Selama ini SARA itu disalah kaprai pemahamannya. Oke. Sekali lagi yang bisa menebak, nanti angkat tangan selesai pambuka ini, lagu pembukaan, angkat tangan yang siapa yang bisa, kalau benar dinilai oleh teman Kiai Kanjeng, nanti Anda saya kasih ini. Dan saya kasih doa. Saya usap-usap. Yang saya usap keningnya ya, bukan dadanya ya. Ya, gitu ya. Kalau kira-kira kurang puas, nanti saya akan membisi Mbak Puan untuk sakno iku arek melarat Mbak gitu ya. Kere Mbak, gembel itu dikei lah Mbak gitu ya. Cak mulai suatu beras kayak bojone anaknya gitu ya. Oke, teman sekalian, saya akan minta Anda takbir. Tapi bukan takbir sebagaimana yang sering takbir itu enggak. Coba perhatikan ya. Ada kalimat thayyibah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, terus termasuk astagfirullah, dan itu kan semua kalimat thayyibah. Ucapan seseorang sesudah mengalami sesuatu. Kalau Anda bilang alhamdulillah, alasannya apa? Karena Anda bersyukur mendapatkan sesuatu dari Allah gitu ya. Kalau Anda bilang astagfirullah, kan harus ada alasannya apa? Oh, Anda sedang menyesali suatu perbuatan sehingga Anda memohon ampun kepada Allah. Kalau Anda bilang Allahu akbar, itu biasanya alasannya apa? Saking mendalamnya makna Allah dalam diri kita, maka kita mengucapkan Allahu akbar karena kagum kepada kebesaran Allah. Tapi Allahu akbar yang tepat itu bagaimana? Gerak badannya, tangannya gimana? Menurut Anda? Allahu akbar cocok enggak? Ini nantang gelut aja apa ini? Allah mengajarkan bagaimana? Allahu akbar. Jadi Allahu akbar itu adalah kesadaran ke dalam dirimu. Anda mendalami betapa kagumnya engkau kepada Allah dan ciptaannya, sehingga engkau memasukkan kata Allahu akbar itu ke dalam jiwamu. Jadi makanya Allahu akbar. Bukan Allahu akbar, enggak gitu. Tapi Allah sudah mengajarkan. Sholat itu yang bikin siapa tuh? Yang ngarang siapa? Allah sendiri melalui malaikat Jibril ditransfer ke Nabi Muhammad terus ke Anda semua. Itu jadi itu hak ciptanya Allah. Allahu akbar. Terus nanti Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, itu semua Allah yang bikin, bukan manusia. Maka Allahu akbar yang cocok itu bukan Allahu akbar, tapi Allahu akbar. Bener nggak Mas? Kontemplatif, merenung. Itu bukan orang nantang-nantang, bukan orang pamer-pamer, bukan orang sombong-sombong, tapi kita sedang menyadari dan sedang merenungi betapa dahsyatnya karya-karya Allah dan rahmatnya kepada kita semua gitu ya. Coba sekarang kalau saya bilang takbir terus Allahu akbar gitu ya Mas ya, supaya agak beda sedikit, supaya Anda tidak dituduh 2-1-2 ya. Takbir Allah ya. Jadi takbir adalah perjalanan renungan ke dalam jiwamu, bukan pamer kepada orang lain dan bukan ancaman kepada siapapun saja. Karena selama ini Allahu Akbar itu agak banyak orang merasa terancam, betul enggak? Allahu Akbar bukan alat untuk mengancam orang, tapi untuk menyadari betapa dahsyatnya Allah, dan kesadaran itu letaknya jalan, makanya geraknya adalah Allahu Akbar gitu ya. Oke, bismillah, sekarang kita buka, nanti bagian terakhir lagunya tolong tebak, nanti ada hadiahnya. Saya akan merayu Mbak Puan untuk menyempurnakan hadiahnya, untuk supaya pantas hadiahnya. Nah, ini gak pantas lah, tapi aku ini kita ya. Saya akan sematkan langsung ke kepala Anda, gitu ya. Yo, teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. PDIP tidak terima disangka tidak bisa baca Quran. Kita buktikan, ya toh? Ya toh? Betul Ustaz? Ya, bisa Allah. Anas.
Siap. Mulai sekarang? Ya, antum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Mbak Puan, teman-teman semua, saya mohon maaf karena saya belok ke Anas ini. Gini masalahnya soal PDI pengayoman. Nanti saya cerita macam-macam soal itu ya. Di surat itu ada Allah menyebut dirinya dengan 3 karakter. 1, Kul, katakanlah a'udzu bi rabbin nas. Yang kedua, malikin nas. Ketiga, ilah. Itu ada 3 level fungsi dan eksistensi. Jadi yang nomor 1 apa? Rabbin nas. Baru malikin nas, baru. Jadi gampangnya gini, kalau Anda jadi dandim, kalau Anda jadi pejabat, kalau Anda jadi nomor 1 itu pengayoman. Rabbun dulu, rububiyah dulu. Kulang untuk birobin nas dulu. Kalau nanti ngeyel yang kamu ayom itu, tunjukkan aku ini pejabat, aku ini malikin nas, gitu loh. Gitu loh. Aku ini malikin nas, aku ini punya otoritas sah konstitusional. Kalau masih ngeyel bilang ilahin nas, tak tempiling tenan gue. Gitu ya. Nah, teman sekalian, ini ada urut-urutan seperti itu di Al-Qur'an. Coba sekarang ingin saya bagi 3. Mbak-mbak kelompok 1, yang tengah kelompok 2, mulai yang ke sini kelompok 3 ya. Pertama, kelompok binas, coba diucapkan bareng-bareng. La robba illallah. La robba illallah. La malika illallah. La ilaha illallah. Jadi PDIP sudah sampai pada taraf yang paling puncak, yaitu kewajiban untuk rububiyah, kewajiban untuk mengayomi semua yang lain. Gitu ya. Jadi jangan wis ojo pedhi-pedhi meneh. Wis ojo nantang-nantang sapa, karena sudah pasti menang. Sudah berkali-kali menang, sekarang saatnya mengayomi. Ketika saya ke Amerika sama istri saya kira-kira 3-4 tahun yang lalu, di Kedutaan Besar Indonesia di Washington, itu di depan gedung KBRI itu ada patung Dewi Saraswati. Tahu Dewi Saraswati? Itu dari dunia wayang, dari Bali, Dewi Saraswati. Itu patung di depan gedung itu. Sehingga teman-teman PKS, HTI marah. Loh, kok patungnya, kok hiasan Kedutaan Republik Indonesia, kok Dewi Saraswati, nanti disangka negara Hindu loh kita. Kan gitu kan? Sehingga ketika saya datang, mereka mengeluh kepada saya, para pejabat Kedutaan teman, Cak, gimana nih, kita diprotes oleh teman-teman Islam karena bikin patung Saraswati. Terus saya bilang, mayoritas di Indonesia itu penduduknya beragama apa? Biasanya yang banyak melindungi yang kecil, yang sedikit, atau yang sedikit melindungi yang banyak? Yang kuat mengayomi yang lemah, ataukah yang lemah harus mengabdi kepada yang kuat? Yang kuat mengayomi yang lemah. Jadi bilang kepada teman-teman aktivis Islam itu bahwa patung Dewi Saraswati ini lambang pengayoman umat Islam kepada seluruh bangsa Indonesia. Betul enggak? Betul enggak? Itu salah satu cerita. Mbak Puan, saya pernah ceramah bareng Gus Dur, Ibu, sama Dr. Nurholis Majid di pesantren Tambak Beras. Jadi yang pembicaranya Bu Mega, Nurholis Majid, Gus Dur. Saya diundang juga tapi telat datang, dan ketika saya datang ada rombongan tentara, 1 peleton tentara datang untuk ngerebek dan membubarkan acara itu. Maka teman-teman Banser, Ansor, Allahu Akbar, mencoba menghalangi. Itu zaman Orba ya, jadi yang berkuasa bukan Polri tapi TNI gitu ya.
Mereka Allahu Akbar melawan penggerbekan ini, kemudian saya lari, saya bilang, sebentar, kasih waktu 3 menit, tidak usah Allahu Akbar dulu. Nanti dulu aja, sabar dulu, biar saya urus dulu tentaranya. Akhirnya komandan yang datang itu saya rangkul, saya seret ke bawah pohon, kemudian saya tanya, sampean disuruh membubarkan acara? Iya. Oke, kalau gitu saya antarkan ke podium, sampean umumkan bahwa acara dibubarkan, supaya sampean tidak salah. Jadi nanti komandan sampean akan tidak dihukum apapun karena sudah membubarkan acara. Akhirnya si komandan tentara ini saya ajak naik panggung. Bapak-bapak, ini ada pengumuman sebentar, tolong didengarkan. Terus dia membaca surat keputusan Kodim bersama Polres dan Pemda Bupati Jombang. Acara dibubarkan toh. Dah. Terus Pak, setelah dia baca, sampai tunggu di pintu, nanti saya ke sana. Terus saya naik podium, saudara-saudara, Bapak, acara seminar di Tambak Beras sudah dibubarkan oleh pihak pemerintah. Mari kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, gitu kan? Nah, sekarang mari kita bikin acara yang baru, basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terus saya teriak, Gus Dur, acara yang baru ini namanya apa? Kan tadi seminar, terus Gus Dur teriak, Mauidhah Hasanah. Nah, sejak hari itulah kata Mauidhah Hasanah terkenal seluruh Indonesia. Mauidhah Hasanah, gitu ya. Terus, oke, saudara, mari kita mulai acara Mauidhah Hasanah di siang hari ini dengan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Saya persilakan pembicara pertama, Bapak Profesor Dr. Nurholis Majid untuk maju ke depan. Terus Cak Nur ceramah lagi. Sebab ketika dibubarkan tadi Cak Nur sedang ceramah. Jadi tidak ada masalah yang ruwet-ruwet. Ya toh? Bubar, ayo bubar, tapi nggak meneh. Kita ini mental kaki 5. Digusur, bikin lagi, digusur, bikin lagi. Dan itu pidatonya Bapak. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang hancur, bangun lagi, dihancurkan, bangun lagi. Itu Bung Karno. Kita pedagang kaki 5 kok. Gusur, jalan lagi. Ya, akhirnya acara berlangsung. Dan itu kemudian saya temui komandan tentara ini dan saya interview dia. Anaknya berapa, istrinya dari mana. Dari akhirnya saya wawancara kepada tentara tentang kemanusiaannya, tentang budayanya, dan seterusnya. Dan itu namanya pengayoman. Dan tentara itu senang sekali saya tanya-tanya tentang istrinya. Karena Komandan Kodim tidak pernah tanya mengenai anak dan istrinya. Kan gitu kan. Jadi Mbak Puan, tolong temukan cara-cara untuk mengayomi rakyat. Bermacam-macam cara untuk mengayomi semua pihak di Indonesia. Terserah mereka gimana, pokoknya Anda mengayomi terus. Ini sudah saatnya PDIP menjadi Nyai Madodera. Nyai Madodera itu bahasa Ternate. Kalau di Keraton Solo Jogja kan ada gelar misalnya Kanjeng Raden Tumenggung. Nah, kalau di Kerajaan Islam Ternate itu ada gelar yang bunyinya Nyai Madodera. Nyai Madodera itu artinya pohon rindang, tempat burung-burung berteduh ketika senja hari. Dan Mbak Puan, sekarang ini Indonesia sudah memasuki sore hari, senja menjelang. Maka burung-burung akan berdatangan ke PDIP untuk minta pengayoman dan perlindungan. Gitu kan? Nah, terus ada, mungkin Mbak Puan sendiri belum pernah mendengar atau mungkin sudah ya. Jadi ketika dulu PDI, belum PDIP ya, sehingga kemudian lahir PDIP, itu kan ketuanya Pak Suryadi dulu. Kemudian ada kongres luar biasa di Surabaya, di Wisma Haji. Ya. Terus saya bersimpati kepada Bu Mega supaya dia nanti memimpin PDI, sehingga saya ke Surabaya bertiga. Gus Dur, Eros Jarot sama saya. Kami nginep di sebuah hotel untuk support Bu Mega. Nah, cara supportnya namanya juga saya orang Jombang ya. Tak cariin jimat ke Madura. Diem-diem tak masukin ke tasnya Bu Mega. Terus saya wiritan di atas sebuah air. Airnya kemudian tak biur-biurkan ke tempat tinggal Bu Mega di asrama itu. Kenapa? Karena semua yang bertugas di tempat tinggalnya Bu Mega, penginapan itu semua adalah intel. Yang nyubi makanan intel, yang nyapu intel. Maka saya biur-biuri. Tidak berarti itu, ya pokoknya aku itu usaha. Saya hanya seekor semut yang mengangkut setitik air menuju tempat Nabi Ibrahim dibakar. Malaikat Jibril tanya, Mut, ngapain kamu?
Kamu cuma bawa air setitik sedangkan api berkobar-kobar membakar nabimu. Semut berkata,